Shalom Sobat Messenger. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas istirahat yang telah Kau berikan. Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kami, menyertai kami, menganugerahkan kami dengan damai sejahtera dan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh akan menjalani satu hari ini. Sebentar kami akan mendengar renungan yang akan kami pelajari bersama-sama, dengar bersama-sama. Kiranya renungan ini tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi tertanam dalam diri kami. Tuhan memberikan pertumbuhan dan firman ini menjadi buah. Dan kami pun, anak-anak-Mu, boleh merasakannya, dan orang-orang di sekitar kami pun boleh merasakannya juga. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sobat Messenger, pada pagi hari ini renungan kita berjudul Tuhan di sampingku. Ya, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal yang ke-31, ayat 6. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Jemaat, di sini ada beberapa poin. Firman Tuhan di sini berkata, kuatkan dan teguhkanlah. Dan poin yang kedua yang bisa kita tekankan bersama-sama adalah, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Sobat Messenger, ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan atau lontarkan kepada kita semua. Pertanyaan ini mungkin selalu akan ada di benak kita, mau kita usia remaja, anak-anak muda, masuk ke eksekutif muda, berkeluarga, ataupun sudah usia indah atau lanjut usia. Pertanyaannya begini, apa ketakutan dan kebingungan kita semua? Ini pertanyaan yang kalau kita dengar, pasti kita langsung berpikir, terlintas di pikiran kita, ada begini. Dan biasanya nggak hanya satu atau dua hal saja yang menjadi ketakutan kita, bahkan bisa sangat beragam ketakutannya. Apa ketakutan dan kebingungan yang melandasi kita? Umumnya, kalau di sisi anak-anak muda, atau mungkin orang-orang muda yang mungkin sudah mapan, tapi mereka melihat bahwa orang tuanya sudah di usia yang rapuh, atau mungkin orang tuanya sakit-sakitan, entah apapun penyakit yang dialami oleh orang tuanya, biasanya anak muda ini akan punya satu ketakutan, yakni bagaimana jika orang tuaku nanti dipanggil Tuhan. Biasanya pertanyaan ini ada pertanyaan kecilnya, emangnya saya sudah jadi berkat ya buat orang tua saya? Emangnya saya sudah membanggakan orang tua saya ya? Emangnya saya sudah membalas budi atas hal-hal atau jasa-jasa yang telah orang tua saya lakukan? Itu biasanya. Atau mungkin kalau dari sisi orang tua yang mungkin sudah lanjut usia dan badannya sudah merasakan, aku ini rapuh ya ternyata sebagai manusia karena usiaku. Biasanya ada pertanyaannya begini, Tuhan, aku kayaknya sakit gini deh. Aku takut nanti penyakit ini tambah parah, bahkan sampai bisa mungkin Tuhan memanggilku melalui penyakit ini. Ada beragam penyakit. Diabetes yang kita kira itu penyakit yang biasa-biasa saja, ternyata juga bisa merenggut nyawa banyak orang. Atau kita tidak bisa pungkiri, saat ini kita sedang
hadapi atau menghadapi COVID-19 yang sampai detik ini pun juga belum kunjung selesai. Kita juga takut karena ada beberapa kasus orang-orang wafat karena COVID yang menyerang dia. Kita takut kesehatan mental kita atau kesehatan jiwa kita. Atau jikalau orang tua memperhatikan anak pertama kali masuk sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, tapi biasanya ini terjadi di SD. Orang-orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah dasar, mereka pasti punya kekhawatiran atau ketakutan, anakku bisa nggak ya menjalin relasi dengan teman-teman sebayanya, teman-teman barunya ini, atau nanti dia akan kesulitan berelasi, atau nanti dia akan dikerjain teman-temannya sampai buat nangis, atau bahkan dia mengalami bullying dan lain sebagainya. Itu ketakutan-ketakutan yang umum sering dihadapi. Lalu, bagaimana kalau dari perspektif atau dari sudut pandang anak-anak muda melihat dirinya? Pasti mereka punya ketakutan tentang karir. Tidak bisa kita pungkiri, Sobat Messenger, kita pun saat ini yang sudah merasa mapan ataupun kita sudah di momen yang sangat mapan dalam kehidupan kita, kita pasti punya momen di mana kita mengkhawatirkan tentang karir kita. Biasanya anak-anak muda, jikalau mereka punya banyak teman dan teman-teman mereka ternyata sudah bekerja di tempat-tempat yang mapan, yang wah, misalnya mendapat pekerjaan di salah satu BUMN, atau menjadi aparatur sipil negara, atau menjadi banyak hal, pengacara dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan memandang dirinya, jikalau mereka masih dalam tanda kutip pas-pasan, mereka akan menyatakan, aku takut aku tidak sukses dalam karirku. Aku takut aku tidak punya pekerjaan yang tetap. Aku takut aku di usiaku 20, 30, 40, aku belum punya kesehatan finansial yang aman. Atau bagi perempuan, jikalau datang di tempat yang ramai dengan kaum Adam atau tempat itu sepi-sepi berbahaya, mereka pasti punya pikiran, aku takut nanti aku dilecehkan. Bahkan kita sudah lihat beritanya, ada beragam pelecehan terjadi di tempat umum yang ramai orang. Banyak sekarang para penjahat-penjahat seksual itu tidak lagi takut di tempat ramai apakah aku akan digebukin. Mereka bisa melakukan pelecehan tersebut kepada kaum hawa di tempat umum, di bus contohnya, kita tahu ada beritanya. Atau kita punya ketakutan tentang kita akan mengalami tindakan intoleransi atau diskriminasi. Jikalau kita dapat pekerjaan ataupun masuk dalam satu komunitas yang ternyata kita adalah dalam tanda kutip orang dalam golongan minoritas, kita pasti akan merasa minder dan takut, apakah aku bisa ya di komunitas ini, di sekolah ini, di pekerjaan ini, di lingkungan ini, atau jangan-jangan aku akan diomongin, dicecar, dan mengalami tindakan-tindakan diskriminasi. Atau bagi sebagian dari kita yang mungkin Sobat Messenger punya anak atau cucu, pasti mereka punya ketakutan juga. Seperti kita ketika dia sudah selesai di jenjang SMA-nya, mereka pasti akan punya kekhawatiran, aku bisa masuk gak ya ke kampus yang bagus, ke kampus yang dalam tanda kutip bisa membuat masa depanku cerah. Karena kampus itu katakanlah itu adalah perguruan tinggi negara. Banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, Sobat Messenger. Tadi kita sudah lihat ada dari finansial, sosial, dan lain sebagainya. Ketakutan sering terjadi atau melanda kehidupan pribadi kita karena teknologi media sosial yang saat ini seringkali kita akses. Kita tidak bisa pungkiri, ini tidak hanya untuk anak-anak muda. Sobat Messenger yang di usia 40 ke atas pun juga sering bermain media sosial. Paling sering mungkin kalau dari pengalaman saya punya ayah yang sangat aktif main Facebook. Dia sering posting satu hal yang
dianggap lucu, dan itu momen yang berharga dia posting. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri ada orang yang menggunakan media sosialnya untuk pamer. Pamer yang terkesan wah banget, padahal tidak serta-merta seperti itu. Ketika kita yang melihat itu, kita baca captionnya, kita merasa minder, kita jadi takut. Kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri. Kita lebih mendengarkan pandangan orang lain kepada diri kita. Kita lebih percaya postingan orang lain daripada diri kita atau prestasi yang kita telah capai. Takut. Kita semua takut. Bahkan tadi di kitab Ulangan sendiri kita paham, kita tahu bahwa orang-orang Israel pun mengalami ketakutan. Mereka takut kehilangan pemimpin. Karena buat mereka, aku perlu sosok pemimpin untuk membimbing dan membawaku kepada tanah perjanjian. Jikalau mereka tidak punya pembimbing, wajarlah mereka takut. Karena mereka akan berpikir, siapa yang akan membawaku? Siapa yang akan membimbingku kalau tidak ada pemimpin? Apakah aku dengan bangsaku ini, dengan komunitasku ini akan bisa masuk kalau tanpa pemimpin? Disitulah mereka timbul ketakutan. Bangsa Israel juga takut, tidak hanya karena ketakutan tidak dibimbing, tapi karena takut juga ditinggalkan, takut ditelantarkan, takut tidak dipedulikan oleh pemimpinnya mungkin jikalau tidak punya, atau bahkan di sini adalah mereka takut ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan. Mereka takut. Bangsa yang cukup besar, yang sering dan selalu disertai Tuhan, mereka pun merasakan ketakutan. Mereka takut, mereka khawatir, mereka bingung apa yang akan terjadi dalam kehidupanku. Sama dengan kita, Sobat Messenger. Jikalau kita sampai detik ini buat anak-anak muda merasa hidupku kok masih gini-gini aja, pastilah akan timbul beberapa ketakutan-ketakutan lain yang mengikuti itu. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu yakin, bahkan sudah jelas Tuhan menyatakan demikian. Tuhan menyatakan bahwa Ia memberikan Musa. Musa menguatkan dan meneguhkan mereka bahwa Ia tidak bersama mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan akan selalu bersama mereka. Jemaat sekalian, tadi kita sudah melihat ya beberapa contoh kehidupan kita. Namun dari firman Tuhan menyatakan Tuhan itu bersama dengan bangsa Israel, yang saat itu konteksnya mereka menyadari bahwa Musa tidak akan masuk bersama-sama dengan mereka. Musa tidak akan selalu memimpin mereka sampai akhir, sampai titik pencapaian mereka, tidak. Tetapi mereka disadarkan, diingatkan oleh Musa bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang tidak hanya bersama dengan mereka di saat mereka keluar dan dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tetapi Tuhan akan dan selalu bersama dengan mereka dari mereka keluar dari tanah Mesir, di perjalanan di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah momen yang penuh dengan lika-liku dan begitu banyak pergumulan dan tantangan, dan bahkan ketika mereka sampai di tanah perjanjian pun Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, Sobat Messenger. Jikalau bangsa Israel saja yang dulu kala telah disertai, Tuhan telah berada di samping mereka dari proses dari zero to hero, maka yakinlah kita pun sebagai anak-anaknya saat ini, bangsa pilihannya saat ini, pun juga disertai dan Ia selalu bersama dengan kita. Ibaratnya Tuhan itu seperti seorang ayah yang berjalan di samping anaknya. Tuhan tuh ibarat seperti seseorang yang berada di depan kita dan menarik kita. Tuhan
ibaratnya seperti seorang pribadi yang berada di belakang kita dan memeluk kita jikalau kita merasa lelah ataupun sedih, karena begitu banyak pergumulan yang tidak kunjung selesai, yang selalu datang dan seperti menonjok kita bertubi-tubi. Ketahuilah jemaat sekalian, Tuhan bersama kita. Ketahuilah sobat messenger sekalian, Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Ketahuilah untuk kita semua, para pendengar renungan pada pagi hari ini, ataupun yang nanti akan mengaksesnya setelah ini diupload kali pertama, ketahuilah Tuhan menemani kita. Buat kita yang merasa sendiri, ketahui Tuhan menemani dirimu, menemani kita dalam kesepian atau kesendirian diri kita. Kita yang merasa jalan sendiri dalam kehidupan kita yang merasa tidak dikasihani, tidak disayangi, tidak dicintai oleh keluarga ataupun sobat-sobat kita, ketahuilah Tuhan sebagai keluarga kita, Dia menemani kita. Menemani dari titik terendah kita sampai di titik terkuat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas renungan pagi hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa Tuhan berada di samping kami. Tuhan menyertai kami seperti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Hal itu pun terjadi demikian kepada kami, anak-anak-Mu di masa kini. Kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan atau masalah yang seperti berada di dalam perbudakan di Mesir, Tuhan membebaskan kami. Tuhan membebaskan kami dari masalah kami. Tuhan membebaskan kami dari pergumulan kami. Tuhan jawab keluh kesah kami. Tuhan jawab doa kami. Tuhan bebaskan kami dari segala hal yang menjerat ataupun yang membuat kami sulit untuk berjalan. Tuhan juga seperti menemani bangsa Israel yang sedang di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kebingungannya, Tuhan menyertai kami juga di dalam kebingungan kami. Buat kami yang sedang bingung dalam hal finansial kami, sosial kami, Tuhan temani kami. Bahkan ketika kami berada di titik puncak karir kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, ataupun hal-hal lain yang kami lakukan, Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan selalu bersama dengan kami ketika kami mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan Tuhan kepada kami. Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman Tuhan kepada kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, seluruh sobat messenger, seluruh pendengar renungan ini, kami mau belajar untuk bisa beriman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami, selalu bersama dengan kami, selalu melindungi kami, dan selalu memberkati kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.